dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, menyebabkan permintaan lahan yang semakin tinggi. Kebutuhan lahan untuk hunian, industri, pertanian, dan infrastruktur semakin besar. Selain itu, perkembangan kota yang semakin pesat membuat lahan semakin mahal dan semakin terbatas. Hal ini membuat harga lahan untuk membangun rumah semakin tinggi dan semakin sulit didapatkan. Rumah di lahan terbatas menjadi solusi bagi banyak orang yang tinggal di kota-kota besar dengan lahan yang semakin sulit didapatkan. Namun, merancang rumah di lahan terbatas dapat menjadi tantangan tersendiri karena ruangannya yang terbatas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa rumah di lahan terbatas tidak bisa nyaman dan fungsional. Dan pada video kali ini, saya akan membagikan desain rumah split level yang berdiri di atas lahan lebar 4 meter serta panjang 20 meter. Dengan ukuran bangunan yaitu lebar 4 meter serta panjang 10 meter. Rumah split level adalah sebuah rumah yang memiliki beberapa lantai yang terbagi dengan ketinggian yang berbeda-beda. Konsep desain ini menggabungkan gaya modern dan tradisional, sehingga memberikan kesan unik dan menarik pada rumah. Keunikan dari rumah split level adalah penggunaan tangga yang terletak di antara lantai, sehingga menciptakan keterhubungan antar ruang yang lebih terbuka. Walaupun rumah ini berada di lahan yang terbatas, namun rumah ini masih terdapat halaman depan yang cukup luas, dengan ukuran halaman depan yaitu lebar 4 meter serta panjang 5,5 meter. Halaman depan ini dapat digunakan sebagai carport yang bisa diparkirkan satu unit mobil. Selain itu, di samping carport terdapat sebuah space yang bisa ditempatkan tanaman. Tanaman depan rumah dapat memberikan kesan alami dan hijau pada tampilan rumah Anda, serta memberikan kesan menyegarkan bagi penghuni. Selain memberikan estetika pada tampilan rumah, tanaman depan rumah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas udara dan membantu mendinginkan suhu lingkungan. Terdapat sebuah teras yang berukuran panjang 4 meter serta lebar 1 meter. Pada teras ini, Anda bisa menempatkan kursi untuk tempat ngopi di pagi hari, ataupun tempat untuk menerima tamu sementara. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang keluarga yang berukuran panjang 4 meter, lebar 4 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Ruang keluarga adalah ruangan dalam rumah yang dirancang untuk menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi anggota keluarga dan tamu. Fungsinya bisa bervariasi, dari tempat bersantai, menonton TV, membaca buku, atau bermain game. Biasanya, ruang keluarga terletak di bagian depan atau tengah rumah. Desain ruang keluarga dapat bervariasi, tergantung pada referensi pribadi dan gaya hidup keluarga. Namun, beberapa elemen penting yang umumnya terdapat dalam ruang keluarga adalah sofa atau kursi yang nyaman, coffee table, lampu, dan hiasan dinding atau dekorasi lainnya. Selain itu, Anda juga bisa menambahkan perabotan tambahan seperti rak buku atau televisi untuk membuat ruang keluarga Anda lebih fungsional dan nyaman. Berpindah dari area ruang keluarga, lanjut kita ke area dapur dan ruang makan. Ketinggian lantai dapur ini lebih rendah 120 cm dari lantai ruang keluarga. Dapur ini berukuran lebar 4 meter, panjang 5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah konsep desain interior yang juga populer, terutama dalam rumah dengan ruang terbatas. Dalam konsep ini, dapur dan ruang makan digabungkan menjadi satu ruangan yang lebih besar, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas dan terbuka. Salah satu keuntungan dari dapur yang menyatu dengan ruang makan adalah memudahkan komunikasi antara anggota keluarga dan tamu saat sedang makan. Anda yang memasak di dapur masih dapat berbicara dengan orang yang berada di ruang makan tanpa harus merasa terpisah, sehingga menciptakan suasana yang lebih santai dan ramah. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat merancang dapur yang menyatu dengan ruang makan. Yang pertama, perlu memperhatikan penggunaan ventilasi yang baik untuk menghindari uap dan bau yang tidak diinginkan. Yang kedua, perlu mempertimbangkan faktor kebersihan dan kerapian ruangan. Dapur dapat lebih mudah kotor dan terkena noda, sehingga perlu memilih bahan bangunan dan furnitur yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Dari area dapur, lanjut kita ke area halaman belakang. Halaman belakang ini berukuran panjang 4,5 meter serta lebar 4 meter. Pada halaman belakang ini terdapat teras yang dilengkapi dengan kursi atau sofa, sehingga pada halaman belakang ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersantai.
Namun, fungsi utama dari halaman belakang adalah sebagai tempat sirkulasi udara yang baik untuk rumah Anda. Udara segar dan sejuk dari luar dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu atau jendela yang terbuka di halaman belakang, sehingga udara dalam ruangan akan terasa lebih segar dan sehat. Dan pastikan untuk menjaga kebersihan dan keindahan halaman belakang, agar dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuni rumah. Lanjut kita menuju lantai 2. Akses menuju lantai 2 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 84 cm, langkah naik 20 cm, serta langkah datar 28 cm. Lantai 2 ini lebih tinggi 2 meter dari lantai 1, lebih tepatnya dari lantai ruang keluarga, di mana pada lantai 2 ini terdapat kamar mandi yang berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2 meter. Dengan ukuran yang cukup besar, membuat kamar mandi ini bisa ditempatkan beberapa area, mulai dari area wastafel, area kloset duduk, dan juga area shower. Dan dikarenakan pada kamar mandi ini tidak terdapat bukaan jendela, jadi penggunaan exhaust fan sangat diperlukan, agar sirkulasi udara serta bau dari kamar mandi ini lebih terjaga. Selain terdapat kamar mandi, pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur ke-1 yang berukuran panjang 4 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur queen size, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang mengarah ke halaman belakang. Dari lantai 2, lanjut kita ke lantai 3. Akses menuju lantai 3 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 84 cm, langkah naik 20 cm, serta langkah datar 28 cm. Lantai 3 ini lebih tinggi 1,2 meter dari lantai 2, di mana pada lantai 3 ini terdapat gudang yang berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, serta tinggi ruangan 2,4 meter. Gudang dalam rumah merupakan sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang dan peralatan rumah yang jarang digunakan atau tidak digunakan sama sekali. Dengan memiliki gudang dalam rumah, Anda dapat menyimpan barang-barang dengan lebih aman, terorganisir, dan mudah diakses kapan saja. Selain terdapat gudang, pada lantai 3 ini juga terdapat kamar tidur kedua yang berukuran panjang 4 meter, lebar 2,5 sampai 3,3 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Untuk perlengkapan furniturnya kurang lebih sama dengan kamar tidur sebelumnya, mulai dari tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, lemari pakaian, serta meja belajar. Sedangkan untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan pintu kaca geser ke arah depan, lebih tepatnya ke arah balkon, di mana kamar ini dilengkapi dengan balkon yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 80 cm. Di mana balkon ini sangat cocok untuk menikmati pemandangan bagian depan rumah. Dari lantai 3, lanjut kita ke lantai 4. Akses menuju lantai 4 yaitu melewati tangga, dengan dimensi tangga yaitu lebar 84 cm, langkah naik 20 cm, serta langkah datar 28 cm. Lantai 4 ini lebih tinggi 2 meter dari lantai 3, di mana pada lantai 4 ini terdapat kamar tidur ketiga yang berukuran panjang 4 meter, lebar 2,5 sampai 3,2 meter, serta tinggi ruangan 2,8 meter. Untuk perlengkapan furniturnya kurang lebih sama dengan kamar tidur yang lainnya, mulai dari tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, lemari pakaian, serta meja rias. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami, kamar ini terdapat bukaan jendela yang mengarah ke halaman belakang. Kamar ini terdapat kamar mandi pribadi, di mana untuk mengakses kamar mandi ini harus melewati tangga terlebih dahulu. Dan untuk ukuran kamar mandinya yaitu panjang 2,4 meter, lebar 2 meter, serta tinggi ruangan 2,5 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat kamar mandi ini sangat leluasa untuk dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Selain itu, terdapat bukaan pintu geser ke arah luar, di mana di area luar ini terdapat sebuah ruang terbuka yang berukuran panjang 2 meter serta lebar 1,5 meter. Pada ruangan ini terdapat sebuah bathtub. Untuk bagian atasnya, Anda bisa menggunakan penutup atap transparan atau sejenisnya.
Namun, jika Anda ingin menikmati sensasi yang berbeda, Anda bisa membuat ruangan ini tetap terbuka. Berpindah dari lantai 4, lanjut kita ke area rooftop. Rooftop adalah atap bangunan yang digunakan sebagai area terbuka, atau ruang terbuka untuk berbagai kegiatan seperti bersantai, berkebun, atau makan malam. Rooftop biasanya memiliki pemandangan yang indah dan udara segar, sehingga menjadi tempat yang populer untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Nah, itulah desain rumah split level yang berukuran 4 x 10 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.